Cek, oke. Episode 2 Ilkom 4 Podcast. Perkenalkan, saya Audy Akbar sebagai pembawa acara. Seperti biasa, kita mengundang teman-teman Ilkom 4. Dan hari ini, malam ini, teman kita bernama Al-Hikmah kita undang. Kalau kata orang, diambil hikmahnya saja, ini hikmahnya kita undang gitu ya. Nggak lucu. Al, kita belum pernah ya ngobrol. Belum pernah berdua ngobrol gini ya? berdua kayak Intens gini. gini ya? Enggak pernah. Oke. Saling ngobrol, dibuat podcast gitu. Asik. Oke, Al. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jadi selama liburan? Selama liburan ya sehat-sehat aja meskipun kegiatannya cuma tidur-tiduran, Mager-mageran? mager-mageran. Bangun tidur, nyuci, udah tidur lagi. Udah gitu-gitu doang. Di kos terus? Di kos terus. Yoi. Oke. Al, Iya. first impression kamu ketika lihat aku di kelas pertama kali gimana, Al? First impression lihat Audi di kelas. Oh, kayaknya menurut aku tuh ya, kamu tuh orangnya kelihatannya jorok. Soalnya apa? Soalnya dulu kan rambut kamu tuh panjang. Ya. Mungkin itu bukan first impression sih, kayak kita Setelah udah kenal first agak impression lama. Kalau first impressionnya enggak terlalu berkesan. Soalnya apa? Soalnya kita tuh enggak terlalu deket gitu loh. Jadinya Oke, kita cuma biasa aja lah sekedar kenal gitu. Bi aja ya. Oh, biasa aja. Jadi selama nggak terlalu lama lah ya, kan sejak kapan sih dari jadi sekretaris? Sekretaris? Oh, oke, kita bahas sekretaris. Yoi, bahas Kalau sekretaris. jadi sekretaris, aku itu udah dari SMP kelas 1. Dulu waktu SMP aku kayak sekretaris tuh ada 1, 2 gitu. Tapi kayak sekretaris yang pertama itu dia tuh kayak ngejatuhin tanggung jawab, maksudnya kayak ngelempar tanggung jawab ke aku doang gitu loh. Jadinya kayak, sekretarisnya ada 2 tapi kenapa cuma aku yang kerja? Jadinya aku kayak nggak terima gitu. Terus pas semester keduanya kelas 1 tuh, kelas 1 SMP pas semester keduanya, aku minta sekretarisnya 1 doang. Dan alhamdulillah dikabulin tuh sama wali kelasnya. Terus bedanya jadi sekretaris ketika kuliah apa? Bedanya kayaknya Beda lah pasti ya. Iya, beda. Bedanya pasti ada. Kalau di kuliah itu bedanya kita nggak banyak nyatet di papan tulis. Ya, betul. Kalau Tinggal dulu, share-share aja kan. Kalau dulu zaman SMA itu, zaman SMP, zaman SMA itu kebanyakan kita nyatet di papan tulis. Terus ntar kalau teman-temannya udah nyatet di buku, kita baru nyatet tuh di rumah. Oke. Kayak gitu. Oke, terus nih Al, kan libur nih selama wabah virus corona, pulang? Enggak, di kos aja. Serius? Insya Allah. Ya gimana ya, mau pulang juga resikonya besar di jalan. Kayak misalnya nanti kita di sini tuh sehat-sehat aja ya. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita pulang ntar kita terinfeksi virus di jalan, di bandara, kan kasihan orang rumah tuh kalau misalnya sampai terpapar. Memang ya, baru kali inilah Indonesia menghadapi hal seperti ini, diganti dengan kuliah online. Gimana pendapatmu tentang Kuliah online. pergantian metode kuliah online nih? Kalau aku sih lebih enak kuliah online sih, jujur. Iya, soalnya Jujur. jujur aku juga lebih enak kuliah online. Soalnya tuh kayak santai banget gitu loh. Kayak kita tuh kan udah terbiasa tuh ngerjain tugas buru-buru. Jadinya mau kurang 1 jam ngumpulin tugas, kurang 2 jam ngumpulin tugas, kita pasti selesai. Dan lebih enaknya lagi nih, kalau aku kan orangnya susah banget tuh bangun pagi. Jadinya mau kuliah jam 10, bangun jam 10 pun kita masih bisa absen. Beda kayak kalau kita kuliah di kelas jam 10 masuk, jam 9 kita harus udah bangun, udah siap-siap. Cuman diperpanjang ya. Sampai selesai lebaran. Aduh. Padahal aku rencananya tahun ini pulang loh. Serius. Dan berarti kamu pulangnya dipending lagi? Pending lagi. Wah. Ya udahlah.
Ya udahlah, nggak apa-apa, kita lebaran di sini aja, nggak apa-apa. Ke mama ada kemungkinan nggak bisa pulang nih, nggak apa. Ya sama, aku juga kemarin udah dikabarin bapak. Oke, ini ya surat yang beredar ya, surat keputusan mudik. Ini surat keputusan mudik, salah. Oh ini dah, ini dia. Kita buka dulu suratnya. Oke. Surat edaran nomor 002 SE Rektor Amikom 3 2020 perihal pembatasan kegiatan kampus terkait pencegahan dampak coronavirus disease COVID-19 Universitas Amikom Yogyakarta. Dan yang kesimpulannya, pelaksanaan kegiatan perkuliahan klasikal dan praktikum serta semua kegiatan layanan akademik maupun non-akademik lainnya secara online diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Wah, mantep banget nggak tuh? Kosan Hijau ada pulang? Kosan Hijau yang satu udah fix pulang. Siapa? Anggun Tias. Anggun? Anggun fix kalau nggak Rabu, Kamis, pokoknya minggu-minggu ini. Nggak sampai hari Minggu dia udah pulang. Wah, udah prepare lah. Udah, ya kayak prepare-nya juga prepare mendadak. Oh, iya. Namanya juga keadaan genting kayak gini kan. Bisa. Dan lagi Al, gara-gara online banyak tugas gitu. Jadi kamu sebagai sekretaris kan pasti mengingatkan teman-teman soal tugas gitu ya. Iya. Kalau aku sih pasti bakal bete banget menghadapi tumpukan-tumpukan tugas terus harus di-share gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku lebih ke ngingetinnya itu kayak lebih ke biasa aja gitu. Karena emang udah biasa. Soalnya iya emang udah biasa, dan emang kalian tahu kalau perempuan itu orangnya tuh emang kayak suka mengingatkan. Iya, suka mengingatkan. Habis itu kayak dari orangnya langsung aja tuh kayak cerewet gitu kan, kayak meskipun gimana ya ngejelasinnya. Jadi kayak kalau kita gimana sih? Gimana? Tuh aku udah pusing lagi kan ngomong kayak gini doang, aku pusing kayak emang perempuan tuh sukanya ngingetin. Intinya gitu. Dan juga kamu festivalis ya? Sama. Wah, itu aku masih... Itu gimana sih ceritanya awalnya? Coba ceritain dong gimana bisa jadi festivalis. Jadi dulu aku tuh ada temen tuh anak Ilkom 5. Aku tuh main lah ke kosnya dia, terus dia tuh nyetel lagu festivalis. Setelah itu kayak lagunya kok enak, kayak lagunya tuh santai banget gitu loh. Emang bener-bener lagu yang terjadi di hidup kita. Oh iya. Tapi aku masih biasa aja tuh, kayak masih biasa itu yang aja. Kamu dengar apa? Ingat nggak? Yang pertama kali yang aku dengar Menantang Nasi Bintang sama Orang-orang di Kerumunan. Itu memang mantap ya. Terus aku masih biasa aja, udah suka tapi masih biasa aja. Soalnya aku tahu aku nggak ada temennya gitu loh. Iya. Nggak ada temennya. Dan setelah Ina pindah ke kosan aku, dia juga dengerin lagu festivalis. Dan setelah itu kayak ya ampun, beneran ini ada yang suka festivalis juga. Oke. Kayak ternyata Ina itu sama aku satu genre. Dia suka festivalis, aku juga suka. Nah dari semenjak minum dulu. Semenjak saat itu aku jadi suka, soalnya kayak ada temennya gitu loh. Terakhir nonton konser di mana? Aku konser baru pertama dan terakhir yang itu, yang Pucukul Jam, yang sama L, terus HP-nya dia hilang. Iya, itu aku dateng cuman tersisa cuma 5 lagu. Aku buru-buru kan di jadwal kan jam 5.15 ya. Jam 5.30 17.30 Aku datang jam segitu udah dan lagu. Jam 16.45an tuh udah mulai. Aku kan heran kok udah mau habis gitu. Aku cuma dapat 4 lagu. Cuma dapat 4 lagu. Aku dapat semuanya alhamdulillah. Dan itu konser pertama aku lihat festivalis. Dulu sebelumnya pernah tuh diajak. Yang kemarin kau ajak aku nggak mau. Iya. Sebelum itu aku pernah diajak, tapi kayak kan sama orang yang nggak terlalu aku kenal tuh. Jadinya kayak aku tuh takut, mana aku tuh perempuan, nanti dimacem-macemin bahaya. Terakhir
konser festivalis dibatalin ya. Kemarin udah resell tuh sama anak-anak juga dibatalin yang di kampus sebelah. Karena band Jogja memang bagus-bagus sih, keren. festivalis Tasura. Sekarang lah aku lebih dengar Tasura sih. Tahu Tasura? Nggak tahu. Coba lah dengar. Jadi sama-sama band Jogja juga. Jadi dia mengangkat isu-isu sosial juga lagunya. Gitu. Dan sekarang aku tuh kayak kalau di kos mau mandi, pasti yang disetel tuh lagunya itu. Kalau dari lagunya festivalis itu, kalau aku nggak nyetel, kadang kamar sebelah tuh kamar Ina juga nyetel, jadinya mau nggak mau setiap hari emang itu doang yang didengerin lagunya. Jadi dari album apa tuh namanya, album festivalis Hits ya. Yang paling kamu suka yang mana? Kalau aku sih lebih ke Tanah Indah untuk para terabaikan sih. Itu ya aku juga. Terus gitu kayak ODK juga aku tuh suka. Itu album, dari yang hits kids yang aku takut tuh Akulah Ibumu. Soalnya apa? Soalnya dia tuh ada nyindennya. Aku tuh awal-awalnya takut. Ya. Kalau denger sendiri pasti ngeri ya. Iya, emang aku dari kecil takut sama lagu-lagu Jawa. Oh iya. Lagu Jawa yang nyinden gitu aku. Kalau lagu Jawa Ambyar Oke aja. Terus kan ada album kedua tuh. Festivalis 2. Yang mana tuh, lihat? Festivalis 2. Aku tuh nggak terlalu tahu kayak album-albumnya gitu, kayak band aja yang penting aku tahu lagunya. Kan rilis ada Gas, Rupa, Vegas, Mesin. Aku Gas pasti. Aku hafal semuanya. Yang paling kamu suka yang mana? Gas sama Mesin. Mesin ya. Iya, terus Hayat juga bagus. Telan aku nggak tahu itu. Telan nggak tahu? Nggak tahu. Mungkin belum dengar. Rupa aja sih, aku lebih suka Rupa. Rupa aku suka, cuman satu lagi yang masih Jenny, Menangisi Akhir Pekan. Menangisi Akhir Pekan. Tahu. Itu harus dengar tuh, itu bagus. Satu yang terakhir dari 7. Jadi kayak menggambarkan banyak tugas gitu. Satu hari aja lah melupakan tugas-tugas gitu kan. Dan saatnya tanggalkan baju perangmu. Kita bacakan dulu tugas-tugas anak Ilkom 4 ya. Oke. Aduh, lucu ini banget. Ada yang ketulis tuh, e-commerce. Oh ya. Yang aku barusan ingetin tapi ternyata nggak di list di sini. E-commerce. Jadi guys, jangan lupa tugas e-commerce itu deadline-nya kapan? Deadline-nya besok. Tanggal 20. Tanggal 20. Ya? Tanggal 24 Maret 2020. Jam 7. Aduh, aku juga belum nyelesain tuh. Gimana nih Bel? Gimana Bel tugasnya Bel? Keren. Untung aku punya suhunya kosan hijau. Kalian apa? Masker? Masker. Iya, kalau aku usahanya masker. Yang dijual tartar itu? Bukan. Iya, kita kurang lebih maskernya kayak gitu. Tapi ya nggak sama kayak yang dijual tartar. Zone lah kalau itu pastilah udah jelas. Orang kalian juga udah jelas aja kok usahanya. Yoi. Sekarang masih mendesain artikel kedua, cuman itu nanti kita bahas. Ada podcastnya nanti spesial. Terus lagi Al. Nah, ini saya mengingatkan lagi ke teman-teman, stay tetap di rumah. Oke, kalau memang nggak terlalu penting, nggak usah keluar ya. Nggak usah keluar rumah, nggak usah keluar kosan. Dan kalau misalnya sangat mendadak atau sangat darurat sifatnya, jangan lupa bawa hand sanitizer. Hand sanitizer atau gimana nggak tahu lah ngomongnya, pokoknya itu. Sama jangan lupa cuci tangan kalau dari mana-mana. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, tidur. Oke, bahas apa lagi kita? Sembarang kita tumpahin aja semuanya di sini. Cuman ya kita belum pernah ya ngomong secara intens gitu ya.
Belum, ini kayak baru pertama juga kita ngomong langsung berdua buat podcast ya. Kalau udah nonton pasti episode 1. Udah. Udah, dan aku udah, kayak mau usah dibahas. Iya, oke. Oke, gimana first impression? First impression apa? Tanggapanmu gimana tentang episode 1? Satu kata. Baik. Baik, kayak gimana ya? Banyak itu di situ banyak solusi sih sebenarnya. Banyak solusi. Oh iya, itu kan membahas tentang hubungan juga. Iya. Gimana hubunganmu, Tar? Hubungan Al. Tar pula. Aduh, hubungannya ambiar. Ambiar ya. Udah move on tapi. Udah lah, 98%. 2%-nya? Hah? 2%-nya? 2% itu buat kenangan. Oh ya, disimpan ya. Iya. 98%. Bisa dibilang gitu. Aduh. Nggak bisa, sebenarnya aku nggak bisa tuh kayak apa-apa satu lokasi sama cowok. Maksudnya? Aku tuh orangnya kadang suka cinta lokasi. Iya, aku percaya sih sama cinta lokasi. Iya. Karena memang kita sebagai manusia kan berada di circle yang sama gitu. Jadi semakin banyak komunikasi yang terhubung, semakin banyak klop yang terjadi. Nah, disitulah tumbuh. Tapi gimana? Tapi menurut aku tuh gimana ya, kayak kamu tahu sendiri kan kalau temen aku tuh banyak tuh yang cowok-cowok. Yeah. Kayak emang pertemanan aku tuh 80% tuh cowok. Tapi aku nggak bisa, kayak aku suka sama mereka gitu. Tapi kalau yang udah menyangkut lokasi kayak PSU bareng, kemarin kan aku sama dia itu gara-gara PSU tuh. Gara-gara PSU kita jadi satu. Dan kayak misalnya ada tugas gitu yang bikin kita jadi sering bareng-bareng gitu, aku tuh kadang agak khawatir, takutnya cinta lokasi lagi. Jadi sekarang siap gak untuk jatuh cinta lagi? Siap. Oh siap ya. Nggak. Aduh. Kadang kan berjalan tak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa. Iya, tapi jangan lupa lirik keduanya, lirik setelahnya. Apa tuh? Dan jalani sebaik kau bisa. Maksudnya ya ini nih jalannya nih. Ya udah kerjakanlah sebaik. Iya. Bukan berarti kita nggak bisa, harus pasrah. Maksud itu jadi gini ya. Jadi misalkan kalau kita nggak nemu jalan satu, tujuan A, kan ada istilah banyak jalan menuju Roma. Nah gitu kan. Yeah. Nah kita coba jalan A, nggak berhasil. Bukan berarti tujuannya kan harus diubah kan. Gitu. Berarti kan coba jalan lain. Maksud aku gitu. Jadi bukan berarti ketika ke Roma nggak bisa, maka tujuan Roma dihapuskan, nggak gitu loh. Kita cuma perlu cari jalan lain. Maksud aku gitu. Dan ya bulan ini kan aku kan mau buat film tuh. Udah denger lah ya. Udah tahu lah ya. Cuman gara-gara setelah mempertimbangkan 1 dan 2 hal dan beberapa hal, akhirnya kita tunda gitu. Dipending dulu. Ya. Terus kenapa tuh ditunda tuh? Ya itulah gara-gara karena virus yang lagi hits ini. Awalnya sih kita nekat-nekat aja. Yuk kita gas-gas aja yuk, ini mumpung libur nih bisa selesaikan dalam 1, 2, 3 hari berturut-turut gitu kan. Tapi cuman ternyata mikir, ada himbauan dari aku kan mikir, ya bukan aku aja yang punya badan gitu kan. Nggak bisa lah. Iya sih, menyangkut banyak orang juga. Udah gitu, ya udahlah kita tunda dulu. Dan ya, aku buat podcast. Berarti produktifnya dari dalam. Awalnya gitu kemarin. Dalam rumah. Kemarin atau? Ya kemarin ya. Undang Siga. Siga datang ngambil jas hujan. Dan kita ngobrol-ngobrol, kayaknya cocok dibuat podcast, ya kita buat podcast. Oke. Al. Ya. Bahas apa ya? Bahas apa yo, terserah. Sampai tanggal 29 ya. Itu lebaran tanggal berapa sih? Lebaran tanggal 25. Antara 25, 24, 25 deh kayaknya. Berarti kan paling nggak kalau kita libur sampai tanggal 29 Mei, kita paling Juli ya bulan 6 tuh ya. Juli kita 7, baru masuk. Juli bulan 7. Juni ya? Juni bulan 6. Juni, berarti Juni kita baru masuk. Dan kayak gimana ya? Nggak percuma juga sih, tapi kayak kita bayar semester ini tuh
Untuk apa? Cuman ya gimana lagi? Ya iya sih. Keadaan nggak ada yang tahu. Corona kita. Dan karena itu juga mudik bareng ditunda. Dibatalkan. Dibatalkan ya, nggak ditunda ya? Nggak ada mudik bareng ya tahun ini? Nggak ada. Tapi biaya refund. Oh iyalah, pastilah. Sebenarnya aku pengen ikut gitu. Cuman nggak ada yang ke Medan. Nggak ada. Tahun kemarin itu lucu sih pengalamannya. Udah masuk grup mudik bareng tujuan Medan. Tiba keluar postingan Instagram kan ada tuh biasa tujuan-tujuan kotanya, Bengkulu apa segala macam gitu. Nggak ada kota Medan gitu. Pada keluar semua kira dari grup itu. Dan kayak dari tahun-tahun lalu tuh kan nggak ada yang mudik bareng ke Kalimantan tuh. Tahun ini tuh mau diadakan. Jadi aku emang udah masuk ke grup tuh, ke grup mudik bareng Kalimantan. Memang rencananya kamu mau ikut? Iya, kalau misalnya ada ikut kan ya nggak apa-apa lah. Namanya program dari kampus, apa salahnya kita ikut. Tapi setelah aku pertimbangkan, ternyata perjalanan darat, maksudnya kan kita lewat laut tuh. Dari sini, dari Semarang ke Kalimantannya aja udah sehari semalam. Terus dari pelabuhan di Kalimantan sana sampai rumah aku tuh masih 33 jam. 33 jam itu berapa hari? Iya bayangkan. 24 jam satu hari satu malam. 24 jam satu hari satu malam. Berarti paling enggak kan 2 hari 1 malam. Oh iyalah. Hancurlah badanku. Udahlah di kapal juga sehari semalam. Capek. Iya sih, emang murahnya murah, cuma 150.000, tapi enggak deh. Jangan. Capek, kasihan. Kamu aslinya Kalimantan mana? Tengah. Kalimantan Tengah itu ibu kotanya apa? Palangkaraya. Oh, Kalimantan Tengah yang katanya naruh telur itu bukan sih? Yang bertepatan dengan garis khatulistiwa. Itu enggak sih? Katanya atau itu Pontianak atau Palangkaraya? Palangkaraya ya? Yang bertepatan dengan garis khatulistiwa yang kalau katanya kita iya, tapi aku enggak tahu juga ya. Naruh telur gitu. Terus mateng kan? Bukan. Terus? Ya enggak lah, mana bisa orang naruh telur gitu doang mateng. Dia naruh telur cuman enggak jatuh ke. Oh, telurnya tuh yang enggak ngelinding. Itu di situ kan? Iya enggak sih? Katanya iya, tapi aku enggak tahu juga sih, cuma. Kamu besar di sana? Hah? Besar di sana? Iya, kalau aku kan aslinya bukan asli Kalimantan. Oke. Kamu asli? Wonosobo. Bapak atau mama? Orang tua dua-duanya dari situ. Oh. Cuman emang dari kecil aku di Kalimantan. Jadi bisa dibilang aku nih hidup dari duit Kalimantan. Iyalah. Ntar lagi rame Kalimantan. Ya gitu deh. Terus kita masuk lagi ke tugas. Oke. Manajemen humas. Manajemen humas itu tugasnya apa? Manajemen humas itu ada di PPT. Kayaknya nggak usah bahas tugas lah ya. Nggak usah lah ya. Pusing ya. Itu tugasnya tuh ada di PPT. Itu tuh kayak kita suruh ngapain ya? Nggak tahu. Nggak usah bahas lah. Orang udah stres kok, ngapain bahas tugas? Oke, keluh kesah dulu Al. Apa yang mau kamu ungkapkan di sini? Keluh kesah pasal apa? Bebas. Segalanya. Apa aja? Bebas. Aku orangnya suka ngeluh loh, padahal nggak apa-apa nih aku ngeluh di sini. Apa? Aduh. Cuman kamu nggak apa-apa kan kok? Nggak apa-apa. Oke, yuk. Aku tuh orangnya boros. Iya, aku juga sih. Boros, seriusan aku itu boros dalam 1 bulan. Nggak 1 bulan, dalam 1 minggu aku bisa ngabisin duit 500 sampai 600.000. Itu udah setengah. 1 minggu. Itu kalau sama aku itu udah setengah kebutuhan hidup untuk 1 bulan. Iya, makanya itu. Ngapain aja? Aku bingung juga, kayak makanku gitu-gitu aja. Terus ini uang aku kemana? Gitu. Berarti kamu kurang di manajemen ya? Iya, kalau manajemen keuangan, aduh aku nggak pinter banget. Kayak aku udah minta saran ke sana, ke sini, tapi sama aja aku belum bisa nerapin kalau buat keuangan. Oke, boros. Boros sekali. Apa lagi? Apa ya? Selain boros, aku nggak suka aku tidurnya diganggu. Oh iyalah. Maksudnya dibicarain gitu? Kayak aku juga susah bangun tidur. Jadi kuliah pagi gimana? Kalau kuliah pagi aku sering banget kuliah jam 7. Kayak jam 7 kurang 10 menit aku baru bangun.
Itu kan kalau cewek dari mandi sampai dandan itu kan bisa harus. Dan aku tuh kayak 10 dekade. Dan lama itu. Aku tuh kalau misalnya dalam kepepet, semua manusia tuh pasti bisa melakukan hal-hal kayak ngelakuin cuman kerjaan. Cuman kan nggak rapi pasti. Kan terburu-buru. Kamu bisa lihat nggak aku? Emang aku nggak rapi ya kalau misalnya aku kuliah jam 7? Kamu rapi-rapi aja sih. Rapi-rapi aja. Cuman kan? kok bisa? Pasti iya karena power of pepet. Iya itu gara-gara itu. Mantap. Kadang kan selalu boncengan tuh sama anak-anak kontrakan. Iya. Kamu sana panasin motor dulu. Jadinya ntar motornya udah panas, aku tinggal naik motor, terus tinggal gas. Kan berjalan terburu dan tergesa. Ya, lagi-lagi lagu gas festivalis. Taruh. Oke. Terus apa lagi ya? Yuk. Apalagi kita bahas nih Al. Tadi apa sih? Oh, keluh kesah. Iya, keluh kesah. Ya? Tadi aku kan suka buru-buru. Terus aku itu hobi mandi sama nyetrika. Hobi? Iya. Aneh kan? Aku nih perempuan aneh kok. Hobi mandi? Iya, aku bisa sehari mandi sampai 2-3 kali. Mandi wajib. Kalau mau tidur nggak mandi wajib. Iya, sorry. Kalau mau tidur pasti mandi. Mau tidur mandi? Jam berapa kamu biasa tidur? Jam kalau tidur tuh jam 2-an, jam 3-an. Tapi nggak mandi jam segitu sih, kayak mandinya jam 10, jam 11-an. Pokoknya badan tuh diusahakan harus dingin kalau mau tidur. Oke, terus nyetrika. Aku suka. Berarti kamu cocok buat laundry ya? Iya, aku suka nyetrika, tapi aku nggak suka ngelipetin baju. Apa yang kamu temukan dari sensasi menyetrika pakaian? Rapi. Ya, maksudnya kan pasti kamu pelajari teknik lipatan-lipatan gitu kan? Iya, aku bisa ngelipetin baju kalau aku lagi mau. Cuman aku tuh nggak suka kayak kalau di rumah tuh suka dialem sama aku, iya lipetanmu bagus, tapi aku nggak suka ngelipetin baju, ya udah aku nggak ngelipetin baju. Kalau yang aku tangkap ya dari sensasi menyetrika baju itu, aku bayangkan itu baju masih ada kumannya. Nah, setrika itu kan panas, jadi kayak membunuh kumannya gitu. Kalau aku nggak, pokoknya aku lihat baju kalau baru dijemur kan kusut tuh. Aku nggak suka liatnya. Jadinya kalau sekali setrikanya udah panas. Jadi kalau hobi mandi. Ya. Itu kamu udah bisa berapa kali satu hari mandi? 3 kali sih. Pernah nggak paling lebih dari 3 kali? Pernah lah. Kayak aku kalau gabut sukanya mandi. Serius? Terus nyetrika itu berapa kali? Apanya? Biasanya dalam sehari. Paling 2 hari sekali sih. Kalau nunggu cuciannya numpuk dulu. Kayak aku nyuci kan 2 hari sekali. Nah setelah nyuci baru tuh masih nunggu jemurnya juga kan. Masih nunggu sehari. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Oke. Lucu ya. Hobi mandi ya. Jadi selama libur mandi juga? Aku mandi kayak meskipun aku bangunnya jam 12, jam 1 gitu. Siang. Oke, jam 2-nya aku mandi. Terus ntar nih paling nggak pulang dari sini aku mandi lagi. Oke. Meskipun temen-temen di kos kayak mau kemana? Mandi aja gitu. Nggak kemana-mana aja mandi. Ya terserah aku maunya mandi. Trika. Berarti kamu jarang ngelondri lah ya? Ngelondri sih. Ngelondri juga? Kayak kalau lepis kan aku males nyuci. Lepis jaket gitu kan susah sih. Kalau nggak dianggap itulah pokoknya apa sih Oke. Udah panjang juga nih podcast kita. Udah 29 menit. Oke. Itu aja lah ya. Oke, nggak apa-apa. Cukup sekian. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Al sudah mau menghadiri undangan untuk mengisi podcast episode 2. Sama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.